Hello kelas 7, bertemu lagi dengan Miss Riris di dalam pelajaran IPS dengan topik kita hari ini adalah kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi sebagai lanjutan dari materi kita di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi mari didengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Riris dan nanti kalian kerjakan tugas yang sudah disediakan. Oke, check it out. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kegiatan distribusi, oke? Nah, jadi pengertian dari kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terus kegiatan distribusi bisa juga dilakukan oleh perorangan ataupun lembaga distribusi yang sering kita sebut sebagai perantara. Atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut juga sebagai distributor. Jadi apa tadi? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari si produsen ke konsumen. Jadi dia seperti perantara, ada pihak ketiganya ya. Oke. Udah tadi disampaikan. Next, tujuan distribusi itu apa, Miss? Jadi segala jenis kegiatan itu pasti ada tujuan. Yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, tujuannya agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang keempat adalah agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, jadi yang pertama itu menyalurkan ya, atau mengantar, memberikan gitu ya, atau memindahkan barang dari misalnya dari kota ke desa atau dari desa ke kota, itu dia. Terus agar hasil produksi lebih berguna, artinya misalnya toko roti memproduksi atau menciptakan roti. Nah, tapi kalau cuman di warungnya saja dijual kan nanti nggak laku. Bisa juga dioper kemana-mana, dijual di tempat yang berbeda, kira-kira kayak gitu, biar lebih dekat dengan si konsumen. Yang kedua, iya, kalau misalnya sudah tadi diproduksi roti, nah jadi roti itu diberikan gitu, disalurkan kepada masyarakat gitu dengan cara dijual ya, bukan bagi-bagi. Agar masyarakat yang butuh roti terpenuhi kebutuhannya, kira-kira kayak gitu. Terus agar kontinuitas produksi terjamin. Kontinuitas itu artinya continue, berkelanjutan. Jadi kalau ada pihak distributor, berarti si produsen tidak terkendala lagi untuk menghasilkan atau menciptakan produk-produk yang mereka ingin hasilkan gitu. Oke, next. Bagaimana cara distribusi? Distribusi itu berlangsung secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau distribusi langsung itu adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah pedagang sate langsung menjual barang ke konsumen. Karena kan sate kan kalau misalnya kita beli sate kan di situ kita pesan, di situ baru dikipas-kipas ya, dimasak dia, dipanggang ya namanya, dibakar. Nah, jadi itu namanya langsung tanpa perantara. Langsung si produsen bertemu dengan si konsumen. Gitu. Atau misalnya kalian beli goreng, kita kan langsung belinya ke si tukang gorengnya gitu. Nah, kalau distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari si produsen. Ya, dan yang contohnya adalah pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Berarti penyalur khusus maksudnya ya khusus penjual kain. Itu dia. Yang berikutnya adalah distribusi tidak langsung. Nah, kalau distribusi tidak langsung ini berarti membutuhkan pihak ketiga gitu. Misalnya ada perusahaan pakaian. Nah, bukan si produsen itu yang menjual, tapi ada orang yang berdagang atau sebagai pihak yang menjual kain. Baru dia bertemu dengan si konsumen gitu ya. Jadi intinya antara si produsen dan si konsumen tidak bertemu seperti itu. Oke, next kita lanjut ke kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Pokoknya menghabiskan nilai guna, memakai, mengurangi nilainya, itu namanya konsumsi. Nah, berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Berarti pihak per keluarga ya, tiap rumah-rumah misalnya yang ada ayah, ibu, anak-anak. Jadi
apa yang dipenuhi di rumah, misalnya makanan, minuman, pakaian, terus kebutuhan sehari-hari gitu ya nak. Terus kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Nah, perusahaan itu atau si produsen membutuhkan apa ya? Pasti faktor-faktor produksi mereka butuh untuk mereka konsumsi. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi negara pemerintah. Nah, pemerintah juga sebagai pengkonsumsi. Konsumsi apa? ATK, alat tulis kantor, apalagi komputer, mobil, minyak dalam perjalanan. Nah, itu kan dibutuhkan oleh pemerintah. Oke, jadi jenis kegiatan konsumsi itu dilakukan oleh rumah tangga keluarga, dilakukan oleh perusahaan, dilakukan oleh pemerintah. Oke, dan sampai di tugas kalian adalah ya cukup gampang, hanya mencatatkan kembali materi yang sudah disampaikan di buku catatan kalian. Oke, thank you for attention and jangan lupa kerjakan tugasnya dan see you in the next lesson. Bye bye.